Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Saya Widya Halimah. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai aksi nyata topik 5 dengan judul pendidikan yang memerdekakan bagi saya. Pengantar dari video ini adalah membuat proyek perubahan Cande Project tentang pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik dalam pendidikan abad ke-21 dengan sekolah mitra. Sebelumnya perlu kita ketahui, Chess-Based Learning (CBL) adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang digunakan di berbagai disiplin ilmu, di mana mahasiswa menerapkan pengetahuan mereka pada skenario nyata dalam dunia pendidikan untuk menghadapi tantangan atau masalah tertentu. Berdasarkan hal itu, adapun permasalahan yang saya alami sewaktu saya menjalani mengajar terbimbing di sekolah PPL, yaitu saat itu saya mengajar subtopik usaha dan daya di kelas 8. Saya mencoba menerapkan strategi pembelajaran berupa diskusi, ceramah, kontekstual, yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Selama proses ini, ternyata sebagian siswa terlibat aktif dengan menyimak materi dan mencoba menjawab pertanyaan, sementara sebagian lainnya menunjukkan ketidakaktifan. Siswa-siswa yang tidak aktif terlihat memainkan barang di meja, kesulitan menjawab pertanyaan, bahkan ada yang mengganggu teman sekelasnya. Hasil observasi ini mengidentifikasi bahwa kurangnya minat siswa pada materi dapat disebabkan oleh kurangnya kesesuaian metode dan strategi pembelajaran yang saya terapkan, serta kurangnya daya tarik dari media pembelajaran yang digunakan. Sehingga proyek perubahan yang saya terapkan yaitu menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik melalui model TM Game Turnamen TGT dengan media pembelajaran interaktif berupa kuisis. Alasan pemilihan proyek ini memuat siswa lebih aktif terlibat dalam pembelajaran, menunjukkan partisipasi yang lebih aktif dan antusias dalam proses belajar mengajar. Tingkat pemahaman siswa terhadap materi meningkat karena pengalaman belajar yang menyenangkan dan menarik, memungkinkan mereka untuk menyerap informasi dengan lebih baik. Permainan kuis memfasilitasi perkembangan keterampilan kolaborasi dan komunikasi di antara siswa, memungkinkan mereka berinteraksi, bekerja sama, dan belajar dari satu sama lain dalam kelas. Pembuatan rencana perubahan pembelajaran ini menerapkan model pembelajaran tim Gamis Turnamen TGT, merupakan model pembelajaran kooperatif dengan dibentuk kelompok-kelompok kecil dalam kelas yang terdiri 3-5 siswa yang heterogen. Dalam TGT ini digunakan turnamen akademik, di mana siswa berkompetisi melawan anggota tim yang lain. Langkah-langkah itu menurut Ibrahim terbagi menjadi fase-fase sebagai berikut. Fase 1 menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa. Guru menyampaikan semua tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dan memotivasi siswa agar lebih bersemangat dalam belajar perakitan komputer. Fase 2 menyajikan informasi. Siswa mendapatkan informasi dari bahan bacaan yang disajikan guru. Fase 3 mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok belajar. Guru menjelaskan kepada siswa mengenai pembentukan kelompok belajar dan membantu setiap kelompok agar melakukan transisi secara efisien. Fase 4 membimbing kelompok. Guru membimbing kelompok-kelompok belajar pada saat pengerjaan tugas kelompok. Fase 5 evaluasi. Guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang telah dipelajari, atau masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerjanya. Fase 6 memberikan penghargaan. Guru mencari cara-cara untuk menghargai baik upaya maupun hasil belajar individu dan kelompok. Saya mengimplementasikan rencana perubahan tersebut di sekolah PPL. Berikut ini dokumentasi kegiatannya. Saya menerapkan pembelajaran ini di 5 kelas berbeda, di mana setiap menyelesaikan KBM, ada hasil evaluasi yang saya peroleh dan saya perbaiki di kelas berikutnya. Hasil evaluasi dan penyesuaian yang saya dapat yaitu hambatan. Penggunaan media pembelajaran interaktif seperti kuisis memerlukan akses teknologi yang memadai. Tidak semua sekolah atau kelas memiliki fasilitas teknologi yang memadai atau akses internet yang stabil. Tantangan memastikan bahwa semua siswa terlibat dan aktif dalam pembelajaran membutuhkan perhatian khusus, mengelola kompetisi antar tim, dan menjaga fokus pada tujuan pembelajaran sambil memastikan atmosfer kelas tetap kondusif menjadi tantangan bagi guru. Harapan,
Diharapkan bahwa dengan menerapkan model TGT dengan puisius, partisipasi siswa dalam pembelajaran akan meningkat secara signifikan. Mereka akan lebih terlibat, aktif, dan bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Harapan untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran melalui penggunaan media interaktif dan kompetisi antar tim yang mendorong kolaborasi dan persaingan sehat. Dengan TGT dan puisius, diharapkan siswa akan mengembangkan keterampilan kolaborasi, komunikasi, dan pemecahan masalah melalui interaksi tim dalam lingkungan yang mendukung. Sekian pembahasan Daya. Terima kasih.